Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazmila Dina Alfat. Saya merupakan seorang mahasiswi program studi D3 Farmasi di Stikes Karsa Husada Garut. Saya akan memberikan edukasi mengenai dagu sibu. Apa sih dagu sibu itu? Dagu sibu merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Atau lebih tepatnya, dagu sibu merupakan slogan untuk mengajak masyarakat agar mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat secara benar. Karena pada kenyataannya masih banyak loh masyarakat yang belum tahu untuk menggunakan obat, mendapatkan, dan membuang obat secara benar itu seperti apa. Dapat dilihat di artikel berikut. Ini merupakan salah satu contoh kasus orang yang menyalahgunakan penggunaan obat. Maka dari itu, pengetahuan mengenai dagu sibu itu sangat penting. Yuk kita simak pembahasannya. Yang pertama, yaitu dapatkan. Kita harus mendapatkan obat di tempat yang resmi, seperti apotik, toko obat berizin, terus rumah sakit, dan klinik. Penggolongan obat berdasarkan tanda pada kemasannya dapat mempermudah kita untuk memperoleh obat di tempat yang resmi. Penggolongan obat ada yaitu yang pertama obat bebas terbatas, obat keras, dan narkotik. Obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dan dapat dibeli secara bebas tanpa resep dokter di apotik atau toko obat berizin. Yang selanjutnya yaitu obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ditandai dengan lingkaran berwarna biru. Untuk membelinya tidak memerlukan resep dokter, akan tetapi disertai dengan beberapa peringatan dari P1 sampai P6. Yang selanjutnya yaitu obat keras. Obat keras ditandai dengan logo berwarna merah dan di tengahnya ada huruf K. Untuk membeli obat keras harus disertai dengan resep dokter. Dan yang terakhir yaitu narkotika. Narkotika ditandai dengan lingkaran yang di tengahnya terdapat tanda palang berwarna merah. Obat ini harus dibeli dengan resep dokter dan juga peredarannya sangat diawasi, sehingga harus dilaporkan. Pada saat membeli obat, kita harus memperhatikan informasi yang tertera pada brosur atau kemasan obat, seperti nama obat, zat aktif obat, terus efek samping obat, khasiat dan kegunaan obat, logo penggolongan obat, nomor registrasi atau nomor izin edar dari Badan POM. Yang kedua yaitu gunakan. Gunakanlah obat sesuai dengan penggunaannya. Sebelum menggunakan obat, kita harus mengetahui 3 hal, yaitu dosis, aturan, dan lama penggunaannya. Dosis merupakan takaran penggunaan obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu aturan penggunaan obat. Aturan penggunaan obat berkaitan dengan frekuensi kita meminum obat. Karena kandungan obat di dalam tubuh memiliki jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, pada saat meminum obat, harus mengikuti aturan yang telah ditentukan. Contoh, misalnya tertera, kita harus meminum obat 2 kali 1 tablet dalam sehari. Artinya, dalam sehari, kita meminum obat sebanyak 2 kali, di pagi hari dan malam hari, sebanyak 1 tablet. Dan yang terakhir yaitu lama penggunaan obat. Lama penggunaan obat adalah waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan efek pengobatan yang diharapkan. Jangan lupa, sebelum menggunakan obat, kita harus melihat terlebih dahulu apakah obatnya dalam kondisi baik dan tidak rusak. Yang ketiga yaitu atau simpan. Simpanlah obat di tempat yang benar. Pertama, kita harus perhatikan dan lihat aturan penyimpanan obat pada kemasan. Yang kedua, hindari
dari jangkauan anak-anak. Yang ketiga, simpan obat di tempat yang tidak langsung terkena sinar matahari. Dan yang keempat yaitu tetap simpan obat pada kemasan aslinya. Dan yang keempat yaitu atau buang. Buanglah obat dengan cara yang benar. Pertama, hilangkan semua label yang tertera pada wadah obat. Untuk obat dengan bentuk tablet atau kapsul, obat terlebih dahulu harus dihancurkan. Setelah dihancurkan, masukkan obat ke dalam plastik, lalu campurkan dengan tanah, air, atau bahan kotor lainnya. Untuk obat dengan bentuk cairan, isinya terlebih dahulu dibuang pada saluran pembuangan air. Dan yang terakhir, sebelum dibuang, kemasan harus digunting atau dirobek. Jadi, agar obat dapat memberikan manfaat yang baik bagi tubuh dan keamanan bagi lingkungan, ingat selalu dagu Sibu. Dan jangan lupa untuk konsultasi selalu pada apoteker supaya kita mendapatkan obat yang baik dan berkualitas. Sekian pemaparan dagu Sibu dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.